Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Audia dengan ujung NIM 106 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat kelas B. Di sini saya akan menjelaskan karbohidrat, protein, dan juga enzim. Jadi karbohidrat adalah zat gizi utama yang menyediakan energi bagi tubuh. Secara kimia, karbohidrat tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen dan dapat berbentuk rantai terbuka atau cincin. Namun lebih banyak bentuk cincin dan biasanya umum ditemukan dalam tubuh, seperti contohnya glukosa. Kemudian karbohidrat terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama monosakarida yang merupakan bentuk paling sederhana, misalnya glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Kemudian dua monosakarida yang saling berkaitan dapat membentuk disakarida seperti sukrosa, laktosa, dan juga maltosa. Jika ada banyak monosakarida yang berikatan, terbentuklah polisakarida seperti pati pada tumbuhan dan glikogen pada manusia. Kemudian setiap jenis karbohidrat memiliki sumber masing-masing. Salah satunya glukosa yang terdapat dari buah atau pemecahan pati, kemudian ribosa yang penting dalam pembentukan DNA dan juga RNA. Lalu biasanya kebutuhan karbohidrat harian dihitung berdasarkan total kebutuhan energi seseorang dan umumnya sekitar 45-60% dari kalori harian. Dari kalori harian itu sebaiknya berasal dari karbohidrat karena 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Nah, biasanya dalam menghitung kebutuhan karbohidrat menggunakan rumus Harris-Benedict, yaitu yang disesuaikan dengan aktivitas fisik, berat badan, tinggi badan, usia, dan juga faktor aktivitas fisiknya terutama dan juga jenis kelamin. Kemudian kelebihan karbohidrat juga menyebabkan beberapa penyakit, menyebabkan beberapa dampak negatif seperti diabetes dan juga kelebihan berat badan atau obesitas. Protein adalah biomolekul penting yang tersusun dari kombinasi 20 jenis asam amino. Setiap asam amino memiliki atom hidrogen, gugus karboksil, gugus amino, serta gugus R yang menjadi pembeda antar asam amino. Asam amino berikatan satu sama lain melalui ikatan peptida dan membentuk rantai polipeptida yang kemudian akan melipat menjadi protein fungsional. Struktur protein terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, struktur primer adalah urutan linear asam amino. Struktur sekunder terbentuk dari lipatan seperti alpha helix dan beta plated sheet akibat ikatan hidrogen. Struktur tersier merupakan lipatan 3 dimensi keseluruhan yang menentukan fungsi protein. Beberapa subunit polipeptida dapat bergabung membentuk struktur quaterner seperti pada hemoglobin. Perbedaan urutan asam amino menyebabkan perbedaan bentuk 3 dimensi sehingga setiap protein memiliki fungsi unik masing-masing. Suhu dan pH ekstrim dapat menyebabkan protein terdenaturasi dan kehilangan bentuk serta fungsinya. Protein dapat ditemukan pada sumber hewani seperti daging, susu, telur, dan ikan, serta sumber nabati seperti biji-bijian dan juga kedelai. Kemudian kebutuhan protein harian bervariasi menurut usia dan juga kondisi tubuh. Orang dewasa membutuhkan sekitar 0,8 gram berat per kilogram berat badan per harinya. Anak-anak dan remaja membutuhkan lebih tinggi karena masa pertumbuhan, sedangkan atlet, lansia, dan individu dengan penyakit kronis atau malnutrisi memerlukan asupan protein yang lebih besar. Protein memiliki berbagai fungsi penting, antara lain fungsi struktural, membangun jaringan kulit seperti otot, rambut, dan kulit. Fungsi enzimatik mempercepat reaksi biokimia dalam tubuh. Fungsi transport sebagai hemoglobin yang mengangkut oksigen. Fungsi regulasi menjadi hormon atau pengatur proses metabolis. Fungsi imun seperti antibodi yang melawan infeksi. Dan yang terakhir, fungsi penyimpanan dan pergerakan, misalnya ferritin atau protein kontraktil pada otot. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalis biologis dengan menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi kimia berlangsung lebih cepat tanpa mengubah enzim secara permanen. Selain enzim, ada juga koenzim yang merupakan molekul organik kecil, umumnya turunan dari vitamin seperti NADH, dan juga koenzim A. Koenzim sendiri membantu enzim dalam memindahkan elektron, hidrogen, atau gugus kimia dalam proses metabolisme. Dalam secara historis, penemuan enzim berkembang mulai dari ditemukannya diastase oleh Anselme Payen, pembuktian fermentasi tanpa sel oleh Edward Buchner, hingga keberhasilan James Sumner mengkristalkan urease sebagai bukti bahwa enzim adalah protein. Hal ini mengungkap struktur dan mekanisme katalisis enzim. Kemudian, enzim bekerja melalui pembentukan kompleks enzim, substrat, dan mekanisme induced feed. Selain itu, ada
Ada juga beberapa hal yang mempengaruhi proses kerja enzim, seperti suhu, pH, konsentrasi, inhibitor, dan kofaktor ion-ion logam tertentu. Enzim terbagi menjadi 6 kelompok yang berdasarkan reaksi yang dikatalisisnya. Yang pertama, oksidereduktase, di mana proses ini menggunakan katalis, reaksi oksidasi, dan reduksi. Kemudian ada transferase, yaitu dengan cara memindahkan gugus fungsional. Kemudian hidrolase, dengan cara memecah ikatan melalui hidrolisis atau biasanya menggunakan molekul air. Yang keempat ada liase, dengan cara memutuskan ikatan tanpa air atau oksidasi. Biasanya ini menghasilkan ikatan rangkap atau molekul baru. Yang kelima ada isomerase, mengubah bentuk isomer molekul tanpa mengubah jumlah atom. Kemudian yang terakhir ada ligase, yaitu menggabungkan dua molekul menggunakan energi ATP seperti DNA dan ligase.